Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zulfikar Ilham dengan NIM 220020301021 dari kelas PTKB. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai DNS server dari mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan yang diampu oleh Dr. Insinyur Mustari Eslamada MT. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, perlu kita mengetahui apa yang akan kita bahas itu pada materi kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kita akan membahas materi mengenai DNS. Nah, apa itu DNS atau Domain Name System dan apa fungsi dari DNS itu sendiri? DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Sedangkan DNS server itu sendiri merupakan sebuah sistem komputer server yang menjalankan layanan kerja dari DNS. Nah, bagaimana sih cara kerja dari DNS itu sendiri atau Domain Name System? Secara umum, saat kita menjelajah atau mengakses internet, maka misalnya kita sebagai user ingin mengunjungi halaman sebuah website, maka kita akan mengetik IP address bar di browser. Misalnya, kita ingin mengunjungi youtube.com, maka kita akan mengetik IP address 153.251.208.65 di address bar sebuah browser. Kenapa kita mengetik angka atau IP address? Karena komputer hanya tahu rupa nomor atau angka, yaitu hanya angka 1, 0 dan 1. Hal ini tentunya tidak praktis dan merepotkan karena kita harus mempunyai IP address dari setiap website yang akan kita kunjungi. Nah, nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka terbitlah DNS sebagai penerjemah sebuah domain name ke IP address yang dipahami oleh komputer, sehingga kita tidak perlu mengetikkan IP address, kita hanya perlu mengetikkan domain name saja. Misalnya kita hanya perlu mengetikkan youtube.com saja, kita tidak perlu mengetikkan IP address-nya. Selanjutnya itu fungsi DNS server. Fungsi yang pertama yaitu memudahkan pengguna untuk mengingat alamat situs. Jika kita hanya mengingat IP-nya, tentunya itu hal yang merupakan yang merepotkan karena kita perlu mencatat atau mengingat semua IP dari website yang akan kita kunjungi. Dengan DNS, kita hanya perlu mengingat alamat situsnya saja, misalnya youtube.com, google.com, dan sebagainya. Fungsi kedua yaitu melakukan penerjemahan domain pada sebuah situs ke IP address dan sebaliknya. Yang ketiga, tetap bisa melakukan akses situs walaupun IP address server diubah. Fungsi keempat itu melakukan pendataan server email dan mencari server yang tepat untuk mengirim email. Nah, selanjutnya yaitu hierarki
dari DNS server. DNS server itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu root level domains. Nah, di mana root level domains itu merupakan level teratas pada hierarki yang ditampilkan dengan tanda titik di akhir domain. Kemudian bagian kedua yaitu top level domain, di mana top level domain merupakan ekstensi dari suatu domain. Jenis top level domains itu ada dua, yaitu generic top level domains atau GPLD dan country code top level domains atau CCTLD. Generic top level domain merupakan TLD atau top level domain yang umum dan bisa digunakan oleh semua orang. Contohnya .com, .net, .edu, ataupun .gov, dan sebagainya. Sementara country code top level domains atau CCTLD merupakan TLD yang mewakili nama negara. Misalnya, Indonesia itu diwakili dengan .id, Malaysia itu .me, dan sebagainya. Bagian ketiga dari DNS server itu sendiri yaitu second level domain merupakan nama pemilik domain atau dari identitas domain itu sendiri. Contohnya itu zulfikar.net, di mana Zulfikar ini merupakan identitas dari domain atau pemilik dari domain. Yang keempat itu third level domain, di mana merupakan subdomain dari pemilik domain. Contohnya pada tkj.zulfikar.net, di mana tkj ini merupakan sub-level domain dari domain utama yaitu Zulfikar. Begitupun pada domain pkl.smk.sch.id, di mana pkl ini merupakan subdomain dari domain SMK. Nah, di dalam DNS itu kita juga mengenal namanya URL atau biasa disebut dengan Uniform Resource Locator. Nah, di mana URL ini terdapat atau URL atau domain itu terdapat beberapa bagian. Misalnya, pada URL atau domain https://www.zulfikar.com. Nah, di bagian https:// itu merupakan atau disebut sebagai protokol. Sedangkan www atau www itu disebut sebagai subdomain. Sedangkan Zulfikar itu disebut sebagai nama domain. Dan .com itu disebut sebagai top level domain. Sementara titik pada akhir domain itu disebut sebagai root level domain. Selanjutnya itu jenis dari domain name system atau DNS. Ada dua yaitu DNS load balance dan DNS master slave. DNS load balance merupakan DNS yang memungkinkan dirinya memiliki banyak IP address dalam satu DNS. Kemudian yang kedua yaitu DNS master slave. DNS master adalah DNS yang memegang penuh atau lengkap domain yang dikelolanya. Dan DNS slave adalah DNS yang juga memegang penuh daftar lengkap domain yang dikelolanya. Namun, DNS slave merupakan backup dari data DNS master. Sekian pemaparan materi mengenai DNS atau Domain Name System dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.